Shalom Bapak Ibu, pada pagi ini kita akan membahas Kolose 1 ayat 24 sampai 29. Kolose 1 ayat 24 sampai 29. Saya berharap kawan-kawan juga bisa membukanya. Saya menggunakan pakai Alkitab yang baru, namanya TB2 ya, terjemahan baru 2. Jadi saya nggak tahu, mungkin kata-katanya ada yang beda dikit, tapi ini yang terbaru yang sudah direvisi oleh LAI. Saya baca Kolose 1 ayat 24 sampai 29 ya. Judulnya Pelayan dan Penderitaan Paulus. Ayat 24, Kolose 1 ayat 24. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam tubuhku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu gereja. Ayat 25, aku telah menjadi pelayannya sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Ayat 26, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Ayat 27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. 28, dialah yang kami beritakan bila mana tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segenap tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Demikianlah firman Tuhan Bapak Ibu. Saya bawakan ini baru tadi malam ya di perkumpulan ibadah gereja di gereja kami. Sebenarnya saya juga bawa firman ini. Jadi Bapak Ibu, Kolose 1 ayat 24 sampai 29 ini dilatar belakangi oleh tulisan Paulus kepada jemaat di Kolose. Paulus dalam menulis ini berada dalam penjara, ya, kemungkinan di Roma. Jadi sebenarnya dia bukan dalam keadaan yang baik-baik saja, tetapi dia di dalam penjara, Bapak. Dan penjara dalam saat itu bukan seperti saat ini ya, penjara di mana ada hak asasi manusia, ya, sehingga kata penjara menjadi lembaga pemasyarakatan, jadi pembinaan. Tapi kalau zaman dulu namanya penjara itu ya tersiksa, ya, dibelenggu, ya, disiksa sebagai orang yang disebutnya jahat. Jadi Paulus mengalami itu, mengalami penderitaan sebenarnya di dalam penjara. Namun menarik adalah, ya, dia katakan, aku bersuka cita. Di ayat 24, sekarang aku bersuka cita. Ya. Jadi satu hal yang kontras sekali. Bagaimana seseorang yang berada di penjara dalam sebenarnya orang tahu itu adalah suatu penderitaan. Tapi dia menulis surat kepada jemaat di Kolose. Itu dikatakan saya bersuka cita. Ya. Bukan berduka cita atau sedih. Tidak. Nah itu yang akan kita bahas, kita gali. Kenapa kok sampai Paulus bicara seperti itu? Untuk lebih tahu dulu sebenarnya Kolose itu berada di mana, Bapak Ibu ya. Nah Kolose ini berada di kota Turki sekarang. Ya. Jadi dia di luar daripada Yahudi. Ini kalau jemaat di Kolose ini adalah jemaat yang terbentuk karena pelayanan Epafras, rekan daripada Paulus. Jadi kalau kita baca sebelumnya di ayat 7 sampai 8 ya, di situ jelas bahwa ada
ada pelayanan oleh temannya. Saya baca ayat 7. Semuanya itu telah kami ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasihmu dalam roh. Jadi bahwa jemaat Kolose ini adalah dari hasil dari pelayanan Epafras. Berarti Bapak Ibu di sini kita melihat selama ini kita tahu bahwa yang melayani berarti apostolik, murid-murid Tuhan Yesus dan Paulus. Ternyata ada Epafras yang lain ya. Artinya pelayanan itu ada juga ternyata di luar daripada murid Tuhan Yesus dan Paulus, yaitu Epafras. Nah sekarang apa motif surat ini dibuat? Motif surat ini dibuat karena menghadapi ajaran sesat, yaitu mengurangi kedudukan Yesus sebagai Tuhan dan pusat iman. Jadi udah mulai orang maklum lah ya pada zaman dulu pemberitaan Injil itu tentu akan dipengaruhi orang-orang semula itu, orang-orang daerah itu akan mengalami berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya yang bukan percaya pada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu lingkungan itu kalau jemaat itu tidak diperlengkapi dengan benar, didewasakan, maka mereka akan kembali lagi dipengaruhi oleh sekitarnya, lingkungan sekitarnya. Jadi pada saat itu sudah mulai ada ajaran sesat, yaitu mengurangi kewibawaan Yesus sebagai Tuhan dan pusat daripada iman. Oleh sebab itu dikembalikan lagi untuk mereka supaya bangkit kembali. Jadi di ayat-ayat ini semua Paulus menjelaskan panggilannya, ya, panggilan Paulus sebagai pelayan Injil. Dan penderitaan yang dia alami adalah demi Injil dan demi tugas kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Jadi kenapa kata Kolose ini ada di Turki? Karena memang Paulus juga melayani bangsa-bangsa di luar daripada Yahudi. Ini penting bagi kita. Nah, mari kita lihat di ayat 24 apa dikatakan di situ. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam tubuhku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu gereja. Di sini ada dua hal yang penting, bahwa Paulus bersuka cita ya karena aku boleh menderita karena kamu. Jadi rupanya penderitaan yang dia alami di penjara itu dia menganggap itu sukacita karena menderita karena kamu, karena jemaat-jemaat ini. Yang kedua, dan menggenapkan dalam tubuhku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu gereja. Bukan berarti bahwa penderitaan Yesus itu kurang menderita, maka ditambahkan, bukan. Tapi maksudnya adalah dia ikut berpartisipasi di dalam penderitaan Kristus. Kristus telah mati di kayu salib dengan penderitaan luar biasa. Dia pun ikut berpartisipasi dalam pelayanan, dan di dalam pelayanan itu ternyata dia juga menghadapi penganiayaan, menghadapi penderitaan. Nah, jadi Paulus bersukacita dalam penderitaan. Bagi dia penderitaan bukan alasan untuk putus asa. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa penderitaan bukan alasan untuk putus asa, tetapi bagian dari panggilan Kristen. Jadi menarik bahwa ada di salah kata Tuhan Yesus mengatakan, tiap orang yang mengikut aku harus memikul salib. Jadi artinya ada kata memikul salib, ada bagian di mana resiko mengikut Yesus, ada penderitaan bisa terjadi, ya. Tapi dengan penderitaan itu bukan alasan putus asa, tetapi bagian dari panggilan Kristen. Dan sini dikatakan untuk aku telah menjadi pelayannya sesuai dengan tugas
yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Jadi di ayat 25 ini, dia mau mengatakan bahwa dia pelayan. Ya, aku telah menjadi pelayan sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepada aku. Jadi di sini menarik Bapak Ibu ya, bahwa Paulus sadar sekali. Ya, dia sadar akan tugas dia, ya, bahwa dia adalah pelayanku, ya, namanya diakonos, ya, dia mengerti tugasnya, bahwa tugas itu adalah di bawah otoritas Tuhan, bukan karena keinginan dia, tetapi ada otoritas Tuhan yang memberi mandat kepada dia. Untuk apa? Dikatakan untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya. Ya. Di ayat 25 tadi, di ayat terakhirnya, untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Ya. Jadi jelas di sini mandat atau otoritas Tuhan itu kepada dia, dan dia sadar bahwa dia ternyata sekarang aku sebagai pelayan Tuhan, kalau istilah orang peltu, pelayan Tuhan. Dia sadar di situ. Untuk apa? Untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya, ya, kepada bangsa non-Yahudi, Bapak Ibu, ya. Di sini yang menarik adalah bahwa ada kesadaran dia bahwa bukan hanya bangsa Yahudi yang bisa menerima keselamatan, tetapi juga bangsa lain. Nah, ayat 26 sampai ayat 27 ini adalah tentang misteri yang terungkap. Kita baca ayat 27, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi Bapak Ibu, di sini ada misteri yang selama perjanjian lama, misteri ini lama tidak muncul. Apakah misteri itu? Bahwa misterinya adalah rencana Allah yang akan menyelamatkan orang-orang non-Yahudi. Itu rencana Allah bukan hanya untuk menyelamatkan orang Yahudi, tetapi misteri ini terungkap hari ini, saat ini adalah bahwa ada rencana Allah untuk orang-orang di jemaat Kolose, di jemaat Roma, jemaat Tesalonika, jemaat seluruh dunia di luar daripada Yahudi. Ya. Itu yang menarik Bapak Ibu, ya. Dan di sini dikatakan kepada mereka bahwa Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa lain, ya. Jadi memang di sini apa yang terjadi di bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah mereka, kamu, ya. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan, ya. Jadi jelas di sini bahwa kepada bangsa-bangsa lain itu yang tadinya misteri. Sempat perdebatan antara apostel atau murid-murid Yesus pada saat itu. Apakah mungkin pemberitaan ini untuk bangsa lain? Ternyata misteri ini terungkap bahwa ternyata juga untuk bangsa lain. Dan untunglah karena itu maka kita sampai ke Indonesia, ya. Sehingga tiba juga untuk orang Batak melalui mention juga, ya. Sehingga kita boleh menerima kabar baik. Kita menerima apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk kita. Saya pun bersyukur kepada Tuhan karena saya sebagai bangsa Indonesia, sebagai suku Batak, ternyata saya diberi pemberian anugerah bahwa saya jadi mengerti. Saya jadi percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Andai kata Paulus tidak punya terbuka misteri ini, tentu keselamatan hanya untuk orang Israel. Tapi syukurlah, ya, karena Yesus mengatakan pergilah
dari mulai Yudea, Samaria sampai seluruh dunia. Jadi eh, lingkupnya dari yang kecil dulu, dari antara orang-orang Yahudi dulu, tapi lama-lama seluruh dunia. Itu adalah misteri yang terungkap dari mandat dari Tuhan Yesus. Nah, kita lihat ayat 28. Dialah yang kami beritakan bila mana tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap orang kami ajari dan dengan segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan Kristus. Jadi di sini Bapak Ibu, pekabaran Injil Paulus pusatnya adalah Yesus. Jadi dikatakan untuk setiap orang. Kemana arahnya? Arahnya adalah untuk mencapai kesempurnaan, yaitu kedewasaan rohani. Jadi Bapak Ibu, puncak dari dewasa rohani itu apa? Yaitu menjadi serupa dengan Kristus di dalam karakter dan dalam hidup. Jadi tadi malam saya bilang kepada jemaat, saya katakan kita sudah bertahun-tahun ikuti kebaktian rumah tangga seperti ini. Tentu seharusnya sudah semakin dewasa rohani. Pertanyaannya, sampai setingkat apa sih kita itu mentoknya dalam pengajaran yang disebut dewasa rohani? Jawabannya adalah karakter kita, hidup kita serupa dengan karakter Kristus. Harus menjadi serupa dengan Kristus. Apa tandanya? Kristus waktu di kayu salib dikatakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Kristus mau memaafkan orang lain yang menyakiti dia. Kristus punya karakter yang mengasihi. Ya, Kristus mengatakan jangan kamu khawatir dan sebagainya. Nah, menjadi seperti karakter Kristus itulah yang dewasa. Paulus dikatakan tadi di Adolfan, dialah Yesuslah yang kami beritakan. Bila mana tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi kesempurnaan dalam Kristus adalah menjadi seperti Kristus dalam karakter dan kehidupan. Di ayat 29 kita baca yang terakhir, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segenap tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Di sini mau mengatakan bahwa Paulus sadar bahwa pelayanan dia bukan dengan kekuatan dia, tetapi dia bekerja dengan kuasa Tuhan. Ya. Paulus berjuang bukan dengan kekuatan dirinya, tapi karena kuasa Allah yang bekerja di dalam dirinya. Jadi manusia dipanggil untuk berusaha dan sungguh-sungguh, tapi hasilnya adalah kita harus bersandar kepada kuasa Allah. Ya. Jadi di sini jelas. Dia berusaha, dikatakan ayat 29, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segenap tenaga. Ya, tapi ada kata yang berikutnya. Dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ternyata bahwa dia memang secara pribadi dengan kekuatan dia usahakan. Dengan kekuatannya dia pergumulkan. Tetapi walaupun dia dengan sekuat tenaga, dia sadar bahwa ada kuasa lain, yaitu kuasa Tuhan yang bekerja. Dikatakan di dalam aku, ya, berarti personal, di dalam aku. Nah, disitulah firman Tuhan ya yang bekerja pada kita. Sekarang aplikasinya apa Bapak Ibu? Aplikasinya bahwa kita harus sadar sebagaimana Paulus ya, bahwa kadang-kadang ada efek daripada pelayanan. Ada risiko dari pelayanan. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan dianiaya karena namaku. Ya, karena kita melayani Yesus, banyak penganiayaan, banyak karena apa?
Karena dunia ini dikuasai oleh kuasa maut. Kalau kita baca Filipi 6, ya, pakailah perlengkapan Allah karena kita melawan penguasa-penguasa di dunia ini, ya, di udara, ya, semua ini. Maka ada, kalau Bapak Ibu baca ya, C.S. Lewis, ya, Lewis ini penulis yang luar biasa, menjadi pegangan. Dia dari ateis dan akhirnya dia percaya pada Yesus. Ya. Dia katakan begini, bahwa misi Yesus adalah misi rahasia. Dia itu bekerja rahasia, diam-diam masuk ke dunia ini. Tidak semua tahu. Iblis cerita karena apa? Dunia ini dikuasai iblis. Jadi dia diam-diam masuk ke dunia ini. Lalu orang yang menerima Yesus pun diam-diam. Hanya orang-orang tertentu saja yang tahu. Ya, orang yang lain nggak ngerti itu. Ya, apa itu menerima Yesus tidak mengerti. Ya, hanya orang-orang yang tahu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Paulus menceritakan bahwa dia justru menghadapi salib itu dengan sukacita, Bapak. Ada sukacita yang dia dalami karena dia tahu bahwa itu sudah dinubuatkan itu. Kamu akan menderita karena aku, katanya. Dan dia lakukan itu, ya. Karena apa? Karena ada yang lebih hebat dari itu, ya. Panggilan surgawi itu, ya. Ya. Yang berikutnya adalah bahwa dia merasa bahwa tugas itu adalah panggilan Tuhan. Ada otoritas, ya, ada otoritas bahwa itu bukan kemauan dia. Dia patuh dan taat terhadap Allah yang punya uh, apa namanya, yang punya otoritas. Yang berikutnya, Kristus adalah harapan kemuliaan. Keadaan Kristus bagi seseorang adalah sumber kekuatan dan sumber pengharapan. Ketika Paulus berada di dalam penjara, tentu seharusnya sudah mentok masa depan, badesu namanya, masa depan suram di penjara. Tetapi karena ada harapan yang jauh ke depan, karena Kristus, harapan ini melampaui penderitaan yang kita alami sekarang. Karena kita memiliki pengharapan akan kemuliaan kekal bersama Kristus. Yang berikutnya, sebagai evaluasi bagi kita, kita melayani sampai kemana sih? Kita melayani pada orang lain menuju kedewasaan rohani. Jadi tugas kita adalah sebagai orang Kristus bukan hanya memberitakan Injil, tetapi juga membantu orang lain bertumbuh dalam iman sehingga mencapai kesempurnaan dalam Kristus. Yang terakhir adalah kita harus sadar bahwa kita bekerja melayani, bekerja berdasarkan kuasa Tuhan. Setiap pelayanan kita lakukan harus dilakukan dengan kesadaran bahwa kekuatan kita berasal dari Tuhan. Kekuatan manusia terbatas, kekuatan saya terbatas, kita semua. Tetapi kuasa Allah tidak terbatas. Dan itulah yang memungkinkan pelayanan kita berbuah. Jadi di dalam Zoom kita ini pun, kalau mengandalkan kekuatan kita, kita tidak sanggup. Tetapi puji Tuhan, ya, pendiri daripada Zoom ini sudah meninggal, tetapi kok bisa diteruskan, ya? Kita tahu bahwa itu karena ada kuasa Tuhan yang bekerja bagi kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga, kami sudah merenungkan dari Kolose 1 ayat 24-9 ini, dan kami banyak hal kami diingatkan kembali untuk tugas panggilan kami, agar kami terus bersukacita di dalam segala banyak macam persoalan di dalam pelayanan kami, karena ada pengharapan kami, ada kekuatan kami, yaitu Yesus sebagai Tuhan kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Diserahkan pada host. Terima kasih.